Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bu Mantap semuanya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan kembali lagi di podcast Pensiun Berkarya. Biasa ada saya Galang dan sebelah saya Helmi. Dan juga hari ini kita kedatangan tamu spesial. Iya. Siapa Mas Galang? Siapa Mi? Siapa tuh dia? Biasanya seringnya kontaknya sama Helmi ya. Iya. Dan mungkin kita sedikit cerita dulu backgroundnya apa ya. Jadi dulu Pak Bu Mantap ini satu ya. Kita mau Pak Bu Mantap dulu ya. Berarti cluenya berarti nasabah Iya. kalau Pak Bu Mantap. Jadi punya background perbankan juga dan perbankan di plat merah yaitu induknya kita ya. Mi, Iya, ya. yang punya saham nih, penyumbang Siapa saham. tuh? Siapa tuh kalau nggak mandiri di atas pen. Di atas pen. Tapi nanti untuk lengkapnya ya Iya. Pak Bu Mantap bisa mendengarkan atau mendengarkan. Maksud saya nonton ya. Menonton podcast ini ya nanti secara lengkapnya jadi tahu nih siapa sih sebenarnya nih narasumbernya ini. Nah langsung aja ya. Kita ucapkan selamat datang Pak Edi Lutfi. Selamat datang. Wah. Selamat berjumpa kembali. Asik. Yes. Sering ketemu kita ya Pak ya? Iya, kalau kembali tuh berarti tuh udah pernah. Iya udah pernah ya Pak ya. Mbak Helmi juga pernah ketemu nih, Mm-mm. walaupun di telepon gitu ya. Walaupun di Iya. telepon, walaupun di Zoom ya Pak ya. Zoom. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan ya Pak ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Kita tutup tahun ini dengan podcast Pak Bapak di sini ya kan, sharing-sharing. Kita Iya, harap Bapak betul. happy, Bapak bisa share semua yang Bapak rasain pokoknya Pak. Mm-mm. Gitu. Betul Pak. Pak, kita mau bahas apa ya? Iya nih, Bapak tentang apa nih nasabah di sini nih kali ini? Betul. Nah kalau saya dengar Pak Edi Lutfi karena memang Pak Edi Lutfi ini sering banget ya Pak Mantap kita libatkan ya. Betul. Atau memang Pak Edi Lutfi juga aktif juga karena Pak Edi Lutfi itu selain nasabah dan mempunyai apa Mi tadi Mi? Wirausaha ya, mantapreneur ya. Mantapreneur kita sebutnya. Nasabah, mantapreneur juga. Nah, usahanya apa aja? Nah, nanti Pak Edi akan Kita akan kulik ya, menjelaskan ya. jelasin. Nah, ini yang pertama nih. Aku pengen tahu sih Pak, Pak Edi waktu masih aktif gitu ya di Bank Mandiri dulu ya Pak ya. Nah, itu kok tahu adanya Bank Mantap gitu? Atau mungkin ya udah pasti tahu Udah pasti gitu. tahu anak perusahaan atau mungkin sejarahnya tahu ya Mi ya? Iya bahkan mungkin Pak. Pak. Boleh ceritain Pak? Ya, jadi Mandiri Taspen sih, Bank Mandiri Taspen saya sudah tahu. Cukup lama sih. Oh gitu ya Pak ya. Ya walaupun memang nggak terlalu detail gitu Iya. ya. Tapi paling tidak kita tahu lah karena ada beberapa anak perusahaan mandiri yang memang ya paling nggak kita tahu ini. Iya betul Pak. Apalagi Bapak di dalam ya, orang dalam, ordal. Ordal. Iya. Ode. Kata Pak Anies ordal itu. Ya Pak. Boleh Pak lanjut. Jadi dulu pada ya kira-kira 1 tahun atau 6 bulan sebelum pensiun itu memang ada marketing ya dari Bank Mantap ke kantor. Oh, siapa Pak kalau boleh tahu? Masih ingat nggak Pak? Masih Mbak Gita. Oh, Mbak Gita Jaktim, Mbak Gita. Oh, Mbak Gita. Oh, yang dari sekarang ini RF funding ya, funding. Betul. Dari dulu funding ya Pak ya memang ya. Memang funding. Oh, jadi nawarin ke Bapak nih, ada Nawarin, Pak, dananya tabung aja Pak gitu ya. Oke. Jadi memang ada beberapa pilihan sih yang memang ditawarkan oleh Mbak Gita. Ada kan namanya apa sih Smart ya? Smart, tabungan Mantap ini Reward. Ini dia produk andalannya Bang Bang Mandiri Mandiri Taspen. Taspen Pak. Itu kan ada yang dapat mobil, motor, barang-barang lah ya. Barang-barang lah. Kemudian ada ya tadi yang untuk usaha gitu ya. Iya. Nah, makanya saya lihat-lihat saya pilih untuk usaha lah. Iya. Akhirnya pilih yang Gold kalau nggak salah. Betul. Oh, yang Gold. Usahanya apa nih Pak? Nah, usahanya apa nih Pak? Penasaran nih Pak. Para penonton nih pada penasaran nih ya Pak. Ya. Pak Bu Mantap ya. Apa sih usahanya Pak Edi Lutfi ini? Jadi memang dulu sebelum saya pensiun ya kurang lebih 2 atau 3 tahun sebelum pensiun. Iya. Saya berpikir-pikir lah usaha apa yang memang cocok untuk
pensiunan gitu ya. Mm-hmm. Ya sebenarnya sih banyak sekali usaha-usaha yang memang waktu kita aktif itu kan kita membiayai gitu ya. Karena kebetulan saya juga dulu pernah di komersial banking, di corporate banking sebelum ke RIS ya. Iya. Jadi di komersial dan corporate. Iya Pak, maaf Pak, boleh agak maju lagi Pak biar suaranya lebih jelas lagi. Iya. Mantap gitu. Ya. Namanya mantap harus mantap. Iya Pak, harus mantap. Harus mantap. Gitu. Ya jadi saya pernah di komersial banking dan corporate ya, di pusat maupun di daerah. Iya. Nah, jadi ya tahulah berbagai macam bisnis yang ada gitu ya. Cuman kita kan harus menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Artinya yang memang disesuaikan dengan kondisi kita, waktu kita setelah kita pensiun dan kemampuan fisik kita gitu ya. Iya. Akhirnya saya pilih yang cocok mungkin kita bisnis retail lah gitu, retail gitu ya. Jadi memang saya udah siapkan tempatnya. Iya. Tempat saya udah siapkan. Jadi ada memang di situ awalnya rumah petak gitu ya, rumah petak itu disewa oleh warung Madura. Nah, kemudian warung juga itu Pak. Awalnya warung juga, cuma satu petak gitu ya. Nah saya ngambil kan di situ 2 petak lah itu ya, 2 petak. Nah kita siapkan tempatnya, kemudian sarananya, saya bilang nih kita buat model seperti Indomaret lah gitu. Iya. Modern. Jadi sebelum Bapak ketemu Mbak Egita pun udah ada gambaran ya. Udah ada gambaran. Ya. Bisa pas gitu jadi ya ketemunya jodohnya. Ya. Jadi dulu saya memang masih berpikir dari mana ya ininya barang-barangnya gitu ya. Apakah kita beli ke distributor atau kemana? Itu masih belum ada gambaran saya. Ya karena kan Bapak kan tiap hari kan ya sibuk lah. Pulang ke rumah kantor pulang malam pasti kan. Namanya bankers ya Pak ya. Betul, weekend sama keluarga. Pasti untuk ngulik-ngulik itu perlu effort. Pulang malam nggak sih Pak? Mau tanya. Pulang malam nggak sih Pak waktu zaman dulu Pak? Ya bukan pulang malam sih, pulang pagi. Berarti itu kan emang kita apalagi kalau di perbankan kan ya pada awal-awal Mandiri masih awal-awal lah ya. Kan kita sedang membangun tuh bagaimana kita mengembangkan Mandiri. Ya memang kita harus kerja ekstra ya. Sama lah kayak Bang Mantap di awal kali ya Pak kan ya. Memang umur kita kan masih awal-awal Pak, masih kita 10 juga tahun. Sama nih Pak. Curhat dong. Apalagi Mas Alvin tuh yang di belakang tuh ngebut. Sampai nggak tidur. Ya jadi kalau di Bank Mandiri sih kalau pulang malam pulang pagi udah biasa. Udah biasa ya biasa hari-hari. Cuman memang mayoritas kalau bankers gitu ya Pak ya, di perbankan lah, di industri perbankan begitu ya Pak. Apalagi bank plat merah ya memang BUMN. Nah oke Pak, lanjut Pak tadi Pak. Ya jadi udah menyiapkan tempat. Berarti itu tadi dua petak jadi satu atau gimana? Jadi satu itu kita siapkan. Kemudian ada tempat kasirnya gitu ya. Terus untuk perlengkapan berupa rak itu kan sebagian saya beli beli di toko yang memang dia. Berarti Bapak nambahin sendiri. Nah Pak, nambahin sendiri. Ngomong-ngomong Pak, sebelum sampai ke rak itu Pak, jadi waktu itu Mbak Gita ini nawarin Bapak dengan produk Smart itu. Betul, ini loh Pak, Smart tuh apa sih, mantap reward ya. Bapak nabung hadiahnya di awal gitu betul, kan. Ya, milih nih, Bapak bisa milih sesuai nominal dan jangka waktunya. Betul. Jadi akhirnya Bapak memutuskan untuk ya udahlah uangnya saya tabung aja melalui produk Smart itu, gitu ya. Iya betul. Terus akhirnya Bapak ini bisa punya ngambil paket usaha juga gitu ya Pak ya, dapat paket usaha gitu ya. Nah usahanya apa itu? Namanya Warung Mantap Sejahtera. Nah sekarang namanya apa tuh Pak? Kan programnya kan ikutnya Warung Mantap Sejahtera tuh Pak. Nah namanya apa warung Pak? Bapak apa? Namanya Nashwa Mart. Nashwa Mart apa tuh Pak? Nashwa itu. Saya kadang kalau melihat data nih Pak, jujur Pak, kalau misalkan Nashwa apa ini? Nashwa. Apa Nashwa? Oh Nashwa. Nama anak Pak? Nama anak saya yang bungsu. Oh, berarti kesayangan ini. Atau jangan-jangan memang gini Mbak Helmi ya. Pak Edi ini buka warung itu, nah profitnya buat anaknya. Oh iya kan udah pensiun nih ya Pak ya. Jadi warungnya untuk yang si bungsu. Ya jadi nama ini sih sebenarnya ya saya coba cari-cari nama, cuma saya pikir
udah nama anak aja lah. Iya. Saya minta izin dulu sama anak, boleh nggak nih dipakai namanya? Saya bilang anak saya, ya udah silakan aja, ya sudah nama Naslam. Silakan Pak, pasti anak silakan Pak, tapi profitnya buat saya. Ada bagian. Nah Pak, itu waktu apa namanya, gimana sih Pak, boleh ceritain prosesnya nggak Pak ketika Bapak mengiyakan oke kita saya deal nih, ambil paket itu gitu. Jadi tadi ya pertama kan persiapan tempat gitu ya, sudah siapkan lah. Bapak udah oke tempat. Persiapkan, kemudian ya rencana memang saya ingin mendirikan minimarket awalnya begitu. Minimarket. Cuman memang belum tahu nih kira-kira kerjasama dengan siapa atau mungkin beli barang dari mana. Kalau kita franchise kan memang agak mahal gitu ya. Nah, apalagi seperti dengan Indomaret atau Alfamart itu kan pertama juga ya mahal lah ininya, persiapan dananya gitu ya. Bisa 500 sampai 1 miliar. Iya, franchise fee-nya tinggi banget. Kemudian akhirnya saya dikenalkan sih sama Pak Marlan. Pak Marlan. Pak Marlan itu senior saya yang memang dia pensiun lebih dulu gitu. Oh, gitu. Nah, ini ada produk-produk yang ini nih dari Bank Mantap nih. Saya lihat dikasih ininya, dikasih PDF-nya lah, filenya gitu ya di WA. Saya lihat kok ada ini nih, ada peluang usaha gitu yang memang sesuai dengan yang sudah saya programkan. Iya. Gitu. Akhirnya ya sudah, saya lihat-lihat kemudian pilih, ya ada pilihan kan, ada yang silver sama gold. Saya bilang, udah saya ambil gold aja deh. Gitu. Jadi pas saya lihat, nah kalau seperti ini kan mungkin kita tidak terlalu capek ya atau sibuk ngurusi masalah beli barang atau stok gitu ya. Karena memang sudah disiapkan oleh vendor ya, Indogrosir ya. Sudah disiapkan oleh mereka sehingga mungkin akan lebih mudah kita kontrolnya gitu ya. Dan juga saat kita beli barang. Jadi menurut saya wah cocok nih apa yang ditawarkan oleh Bang Mantap gitu ya. Ya udah saya ambil gitu. Itu tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Itu sekitar bulan-bulan April Mei 2023 lah. Oh, 2023 ya Pak. Udah Bapak pensiun tahun 2023. Oh, 2023 tapi di juga. Juni. Oh, di Juni. Resminya kan di Juni. Oh, berarti pas Bapak udah launching warungnya itu posisi belum pensiun sebenarnya. Pas launching sih udah Pak, sudah pensiun. Jadi persiapannya itu persiapannya udah dari Maret. Dari Maret April. Nah, ini penting banget ya Pak Mantap ya. Jadi ini Pak Edi lagi sharing juga. Jadi sebelum pensiun alangkah baiknya seperti Pak Edi nih. Pak Edi udah mempersiapkan ya. Dengan matang sih menurut kami betul. Walaupun kerja itu sibuk ya. Memang yang namanya kerja ya pasti sibuk. Karena apalagi bankers ya. Dimana pulang pagi mau langsung berangkat pagi pulang bisa pagi lagi. Nah ini Pak Edi pun juga berupaya memikirkan setelah pensiun nih ngapain gitu kan. Nggak cuma dipikirin tapi dijalanin, dilaksanain gitu. Apalagi warung ini tepat banget menurut Pak Edi karena satu tadi Pak Edi memikirkan nyari stok ataupun belanja-belanja nggak repot lagi. Terus yang kedua di warung Mantap ini modelnya udah kayak minimarket. Sesuai apa yang dibayangkan Pak Edi saat ini ya Mbak Helmi sebelum pensiun. Memang tidak sebesar dan nggak variatif mungkin minimarket. Cuman sudah menyerupai dengan budget seperti itu ya Pak ya. Sudah modern lah ya Pak, bisa dikatakan modern ya Pak ya. Jauh kalau dibandingin harga mah jauh, tapi udah sama lah setipe. Berarti Maret Bapak udah prepare itu, udah mulai ini ya, maksudnya ngantor juga udah ya udah gitu ya Pak ya. Tinggal nunggu aja gitu. Tinggal ngitung bulan lagi dan sampai akhirnya Juni Pak ya. Ya, bulan jadi Juni Bapak pensiun. Launching per 1 Juni saya. Warung udah siap itu. Warung udah siap. Kan kita openingnya itu di tanggal 27 Juni. Oh, jadi pas Juni. Ya kurang lebih hampir sebulan Bapak pensiun ya Pak ya. TMT tanggal 1 udah nggak masuk tuh Pak ya. Makin matang lagi untuk mempersiapkan opening tuh. Pas banget. Jadi memang saya banyak cari-cari informasi sih. Cari informasi sebelumnya memang sebelum ketemu Mbak Gita itu saya sudah ketemu pemilik warung juga, Warung yang sama nih? Sama, tapi beliau itu jualannya di garasi gitu ya, di garasi. Betul. Nah, kemudian kelihatannya dia mau tutup lah gitu ya. Kemudian beberapa peralatannya itu mau dijual. Ya udahlah saya bilang saya belilah. Saya beli. Oh, gitu. Sekalian ya Pak ya. Sekalian rak-raknya itu, rak-raknya.
Kemudian juga pada saat itu kan saya termasuk pengurus 212 Maret. 212 Maret di Jakarta Selatan. Iya Pak ya. Saya megang Jakarta Selatan. Itu kan juga mungkin karena ya satu dan lain hal juga tutup gitu ya. Ya udah raknya juga saya beli juga di situ gitu. Jadi saat kita kerjasama dengan Bank Mantap ini memang ada beberapa peralatan yang memang nggak semuanya disiapkan gitu, karena saya udah siapkan sebelumnya gitu. Siapkan sebelumnya. Iya Pak, iya. Jadi ini apa ya, termasuk motong kos untuk pembelian rak juga ya Pak ya. Barang-barang Pak, tapi kan ini inventory rak, terus kemudian apalagi ada apa namanya chiller, showcase itu bukannya dapat Pak. Udah ada hitungannya. Dapat dikurangi. Jadi raknya itu yang seharusnya saya dapat 5 kalau nggak salah, saya cuma dapat 2 karena yang 3 udah saya siapkan. Kemudian chiller itu kan saya punya 1, tapi tetap dari Bank Mantap menyediakan. Jadi ada 2 chillernya. Chiller ada 2. Berarti rak yang 3 itu artinya Bapak jadi Bapak item lain. Jadi barang dagangan. Dari dikompensasi barang dagangan. Tetap ya fair lah ya Pak ya. Maksudnya ketika yang harusnya dapat 5 Bapak cuma dapat 2 karena 3-nya udah punya sendiri, jadi tetap bisa di ini ya. Karena dalam implementasinya sih fleksibel juga dari Bank Mantap gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan lah. Iya Pak. Ya, jadi pada dasarnya gini sih Pak, kita kan memberikan referensi atau menawarkan usaha-usaha ini untuk pensiunan khususnya ya Pak ya. Jadi memang kita ya memperhitungkan juga Pak, dimana supaya ya tetap beraktivitas gitu kan Pak ya, yang nggak berat juga, tetap namanya usaha kan harus ya profit ya Pak ya. Itu harus profit juga gitu. Jadi memang kita program tuh ya, ini tuh emang udah studi case-nya tuh udah matang banget Pak. Program Warung Mantap ini yang memang kita runtutin banget dari awal, plus minusnya, dan alhamdulillah kebanyakan plus, dan hasil surveinya ke pensiunan pun memang setuju dengan perlunya adanya ini gitu ya. Rasa kekhawatiran, rasa bingung, pusing, itu semua ada solusinya gitu Pak, dengan Warung Mantap yang memang kerjasama kami saat ini yang lumayan udah mencakup Indonesia ya. Indogrosir gitu. Kurang lebih kita kalau sekarang ini Pak di data Helmi ada berapa Mbak Helmi? Udah ada 170-an. Banyak 200 Pak. Alhamdulillah. Nah, itu pun belum menjangkau seluruh Indonesia Pak, karena kan dari Indogrosir kan lagi bertahap nih Pak ya. Contoh kayak di Sukabumi tuh tadinya belum ada, sekarang udah ada. Terus di Purwokerto, Bali tahun ini udah ada, insyaallah. Jadi hampir tiap tahun mereka menambah cabang. Pasti ada ekspansi ataupun apa ya Mbak Helmi kemarin Pak Dedi bilang ya, cabang atau kayak distributornya gitu. Distributornya. Jadi gudang apa gitu lah Pak, gudang transit apa gitu. Jadi nanti untuk mendistribusikannya tuh bisa lebih ke desa-desa yang dalam lagi gitu. Jadi kalau saya bisa menjelaskan bahwa apa yang ditawarkan oleh Bank Mantap ini memang cocok lah gitu ya. Artinya ada dari sisi konsumsi, ada juga dari sisi produksi gitu ya. Artinya memang yang produktif lah ya. Produktif. Kegiatan-kegiatan produktif. Kalau yang memang mereka lebih cocok konsumtif ya bisa. Yang belum kali ya, mungkin yang belum Pak. belum punya mobil, belum punya motor atau lain bisa. Atau mau artinya difasilitasi oleh Bank Mantap gitu ya. Tapi karena saya lihat saya lebih memilih peluang usaha, ya udah saya ambil yang usaha produktif. Betul. Dan saya lihat cocok sekali nih. Wah, cocok ini, saya pikir daripada saya beli barang bolak-balik ke distributor atau ke pasar itu waduh repot juga gitu kan. Ternyata emang repot. Kan saya juga di samping dapat barang-barang yang memang disuplai dari Indogrosir, tambahannya memang saya beli sendiri. Ada juga makanan yang untuk anak-anak itu kan di situ ada TPA ya. TPA pengajian. Selesai karena lokasinya pas banget di mana Pak? Di masjid. Di samping masjid ya, masjid. Jadi selesai mereka ngaji ya udah warung jajan. Nah itu kan semuanya nggak disiapkan sama oleh Indogrosir. Contohnya apa tuh Pak, jajanan makanan yang suka dibeli? Di luar Indogrosir. Permen, kemudian ciki-ciki gitu ya. Ada beberapa yang memang saya beli di agen gitu. Di agen. Lumayan sih untuk variatif ya Pak. Variatif dan juga banyak meramaikan gitu ya, meramaikan. Sama ini Pak, balik lagi Pak. Untuk ini Pak, waktu Bapak sebelum pensiun itu kan dari Maret ya. Betul. Nah,
ketika mulai disurvei gitu berapa lama Pak di tempat Bapak? Apakah cukup singkat atau memang lama? Memakan waktu ketika Bapak mempersiapkan tempatnya juga? Nggak terlalu lama sih. Enggak ya, jadi Pak? memang pada saat itu kan kita dapat informasi lah dari Bank Mantap seperti ini, kemudian nanti ada survei dari Indogrosir. Memang pada awalnya sih dari Indogrosir yang memang kantornya, bukan kantor sih, gudangnya atau distributornya yang ada di Ciputat. Iya. Kemudian setelah mereka cek ternyata lebih dekat ke Kemayoran. Betul. Akhirnya memang dari Ciputat itu petugas yang dari Ciputat dialihkan ke Kemayoran. Itu pun juga nggak terlalu lama. Saya lihat sih cepet lah prosesnya. Bapak kan tinggal di pondok mana Pak? Di Senayan, Juraganan. Kebayoran lama. Oh, Kebayoran lama ya Pak Itu ya. kalau diukur dari kilometer memang lebih dekat ternyata dari Kemayoran. Oh iya benar Pak. Jadi mereka berdasarkan lokasi yang paling dekat dari tempat ininya, dari tempat distribusinya. Benar barangnya lebih dekat dari Kemayoran lah Pak pasti. Kemayoran. Akhirnya ya udah dari sana disurvei ulang lagi. Tapi menurut saya sih ya lumayan cepet lah gitu ya. Akhirnya nggak terlalu lama gitu. Jadi pas kita pensiun launching nggak terlalu lama gitu. Nah Pak, terus Pak setelah itu kan berarti bulan Juni launching tuh Pak ya. Seiring berjalan waktu, ini kan berarti udah setahun lebih ya Pak ya. Setahun setengah lah ya Pak ya. Hitungannya ya kalau sekarang. Gimana Pak yang Bapak rasakan? Testimoni sebagai owner Nashua Mart Pak. Ya usaha sih alhamdulillah berjalan lancar ya. Omset itu kalau per hari itu kurang lebih ya rata-rata ya. Iya Pak. Rata-rata itu 1 jutaan. 1 jutaan bisa kurang bisa lebih. Bisa kurang bisa lebih. Coba kali 30. Tapi kemarin di bulan November ini akhir bulan November saya dapat omset 37 juta. Wih, 3 juta lagi 40 loh pemirsa. Mudah-mudahan nanti ada launching frozen food. Iya. Nah, ini juga difasilitasi oleh Bang Mantap nih. Bang Mantap memang selalu mantap. ini yang harus ditekenin ya, jadi underline video. Mantap lah. Sesuai nama ya Pak. Nama gedung, nama apa, mantap pokoknya semua. Tapi waktu saya lihat program itu juga saya lihat perasaan saya ini di bank lain juga belum ada nih. Betul Pak. Memang yang punya program ini pertama kali Warung Mantap Sejahtera yang memang punya toko warung sederhana tapi kekinian gitu kan, yang kerja sama Indogrosir pertama kali adalah Bank Mandiri Taspen Pak. Kita pionir pertama gitu. Sip, mantap lah pokoknya. Jadi sekarang kalau Bapak lihat ada bank-bank lain punya program begini ya karena Bank Mandiri Taspen ngelihat gitu. Begitupun induk kami Pak. Biasanya bukan hanya yang produktif ya, artinya yang bisa diambil di muka itu kan. Smart itu. Betul. Itu kayaknya nggak ada dipakainya. Iya, makanya belum ada. Saya baru Bang Mantap aja itu. Lain-lain nggak ada. Iya, deposito tetap aja. Nanti nominalnya ya nanti per tahun kan PA gitu biasanya kan Pak, itu per tahun. Konvensional aja lah. Betul. Tapi memang Bang Mantap menjadi pionir. Mantap lah pokoknya. Ini memang produk Smart ini Pak. Ini unggulannya Pak. Betul, kita punya unggulan banget ini kalau produk Smart karena itu kita tinggal pilih aja kan dengan sesuai nominal yang apa yang kita. Dan dihitung-hitung memang lebih untung bukan bunga ya, maksudnya kayak hadiah totalnya itu kalau dihitung di depan memang gede Pak dibanding yang per bulan kita kasih gitu kan. Betul. Ya, saya juga hitung-hitung juga. Benar kan namanya orang bank. Bapak lagi kan dulu waktu masih aktif di manajemen risk juga, pernah di komersial banking juga kan. Namanya perbankan ya, bankers pasti ngitung. Jadi gini Pak Bu Mantap, Bapak nih Smart nih, Bapak nabung nih uang sekian ratus juta dalam waktu berapa puluh bulan gitu. Iya. Itu Bapak uangnya aman, nggak berkurang sedikit pun sampai nanti jatuh tempo. Dan sekarang Bapak dapat hadiah di awal berupa paket usaha, yang dimana paket usahanya Bapak dapat uang di dalamnya walaupun Bapak harus belanja tiap bulan tapi itu kan ada sisih yang ditabungkan ya Pak ya dari hasil pendapatan itu, ada surplusnya. Nah itu terus begitu Pak Bu Mantap, jadi uang Bapak aman di saving di Bank Mandiri Taspen, tapi dari hasil usaha Bapak pun menambah pendapatan income. Nah itu Pak. Jadi nggak usah khawatir Pak Bu Mantap kalau misalkan ada teman-teman dari Bank Mandiri Taspen ya nawarin ini
nawarin Pak Mantap ini Mantap. program Smart misalkan ya. Kalau yang nabungnya ataupun yang kreditnya ada juga. Ya. Nah, itu pun banyak variannya. Misalkan kredit pun rata-rata biasanya menawarkan kredit terus nanti Bu separohnya atau seberapanya untuk modal usaha aja Bu, ada program ini program seperti itu Pak Muhammad. Jadi kreditnya itu misalkan ngambil kredit yang enggak hanya buat konsumtif gitu, tapi buat bayar cicilannya bisa dari ini sebagian gitu. Jadi hitung-hitung nanti syukur-syukur sih ya contoh kayak Pak Edi ya sebulan tuh ya dapat nanti pas nanti jatuh tempo sehari sejuta ya, kecil dikali 30 Pak Mantap ya kalinya 30 ya kan 30 juta juga omset tapi Pak Bu ya, itu bukan bisa profit. 10 sampai 15% margin untuk marginnya ya untuk apa namanya profit apa ya namanya kalau kotor tuh Iya laba kotor. Iya laba kotor ya. Gross profit. Gross profit itu. Nah itu bahasa itunya saya lupa ini. Net bruto lah itulah pokoknya pelajaran ekonomi. Pak berarti anak bapak istri bapak senyum terus dong Pak ya kalau misal ngerekap di akhir bulan. Ya senyum lah. Apalagi yang si kakak tahu deh Nashwa nih. Iya, berarti senyum nih. Alhamdulillah. Tapi gini ya Pak ya, selain memang harus profit gitu kan, balik lagi itu kan juga menunjang untuk kegiatan bapak, aktivitas bapak setelah pensiun ya tentunya. Ya, biasanya kita pengen tahu sih Pak dan Pak Mantap yang nonton nanti pengen tahu yang dilakukan bapak nih ketika pensiun ngontrol warungnya itu seperti apa Pak dari pagi sampai tutup gitu Pak operasional warungnya. Saya kan kemudian di warung kan saya pasang CCTV gitu ya. Ada CCTV jadi ya nggak harus saya kontrol secara terus menerus sih. Jadi karena memang letaknya di masjid kemudian saya juga ngurus masjid, sehingga kan saya sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya di masjid, ya sekalian kontrol di situ, kontrol di situ, ngecek barang. Kalau lagi ada pembelian barang ya saya cek, kita kontrol jangan sampai ada barang memang yang apa namanya reject gitu ya. Nah, kemudian, tapi biasanya sih dari hasil pengecekan, misalkan ada yang reject ya kita kurangi, misalkan beli 5 juta gitu ya, ternyata ada telur misalkan yang pecah atau barang-barang cair yang memang bocor, Seretur ya, itu Pak. bisa dikurangi, dikurangi pada saat nanti kita pembayaran. Bisa kembali uang. Jadi memang kalau pengawasan sih karena udah ada sistem ya, kan pakai sistem ya, jadi otomatis ya lebih mudah lah kita bisa kontrol. Kemudian pada akhir hari kan sebelum tutup kita tutup kas gitu ya, kas ya sama lah kayak kasir gitu ya, tutup kas, kemudian kita cek berapa uang yang masuk, kemudian kita rekap stok opnam ya, antara catatan dengan barang dengan fisik. Nah, uangnya itu cocok ya sudah, seperti itu. Kalau barang sih hampir setiap hari kita cek terus gitu ya kondisinya. Berarti Bapak itu toko sama rumah berdekatan apa gimana Bapak nih? Rumah saya 200 meter lah dari toko. Kebetulan itu masih di ya masih keluarga lah ya, tempat orang tua saya di situ. Itu lokasi punya orang tua. Ini ceritanya komplek keluarga ini kayaknya nih. Ya, keluarga. Jadi masjid itu sama rumah kan berdekatan tuh. Orang tua saya nempel lah itu Pak ya, hitungannya Pak. Kan di sekitar rumah orang tua itu kan ada ya kontrakan-kontrakan ya. Saya ambil 1-2 lokal itu untuk ini, untuk usaha itu gitu. Iya. Ya Allah, saya tuh ya Pak, kalau misalkan saya kan di sini memang PIC Warung Mantap ya Pak. Terus kalau ngelihat nih Pak data-data sales gitu, ya ampun, nih yang lagi naik bulan ini misalkan Nashwa Mart gitu, itu kayak happy banget Pak. Ada pensiunan yang memang concern sama usahanya, udah di waktu pensiun, itu menurut saya pencapaian luar biasa banget Pak. Gitu. Walaupun misalkan Bapak memang ada yang membantu ya, infonya ya, misalnya kan ada yang membantu menjaga gitu. Tapi menurut aku berarti Bapak, istri, keluarga semua itu satu sistem memang mensupport adanya warung Bapak itu gitu. Menurut kami nggak ada yang setengah-setengah gitu, supportnya full. Nah itu adalah hal menurut aku yang poin penting yang harus Pak Bu Mantap, owner warung lain itu harus punya ya Pak ya. Karena kalau cuma Bapak sendiri yang semangat ya nggak bisa menurut aku Pak.
Iya. Ya kan ya Pak ya. Pasti Bapak dari awal pasti harus musyawarah dulu kan ya. Betul. Ya jadi kita harus ya minta persetujuan keluarga lah. Iya. Ya mereka ini usaha yang akan kita jalankan, kemudian ya untuk menopang pendapatan keluarga. Ya mungkin di sisi lain masih ada usaha lain sih, memang saya ada lagi gitu ya. Tapi kita memang fokus di situ karena yang hari-harian kan memang yang harus kita monitor kondisi warung tersebut gitu. Iya. Oke Pak. Nah Pak, tadi kan Bapak udah cerita nih, memang di samping Bapak memang udah berniat untuk usaha ya. Jadi kan ada istilahnya apa tadi? Kalau bahasa Inggrisnya support system. Support systemnya kan memang harus keluarga, anak dan istri ya. Karena memang pesan dari yang partner kita. Siapa namanya Pak? Siapa? Pak Dedi. Iya, partner kita. Pak Dedi pun sama. Ini nih warung ini warung keluarga atau kita sebutnya usaha keluarga. Jadi kalau misalkan punya warung mantap yang didukung oleh keluarga, anak, itu udah pasti jalan. Katanya begitu. Cara ngomongnya begitu kan Pak? Cara ngomongnya gitu Pak Dedi. Ya. Pokoknya itu udah pasti jalan. Iya. Pak, ngomong-ngomong Pak, apakah Bapak kadang kalau misalkan dengan Bapak mempertahankan ya omset per hari gitu, segitu 1 juta, bisa 1 juta lebih gitu. Ada mungkin program-program marketing atau promo gitu Pak yang Bapak lakukan gitu di warung mantap Nashwa Mart gitu Pak. Bentuk-bentuk promo Bapak apa ya? Sementara ini sih kita baru menambah produk aja gitu ya. Artinya produk yang sudah ada dari Indogrosir kita tambah. Kemarin saya sempat sih buat ini beli freezer gitu ya untuk frozen food. Iya. Itu tambah frozen food. Kemudian tadi untuk anak-anak itu kita lengkapi dengan beberapa item produk yang memang disukai anak-anak gitu ya, permen, kemudian jajanan anak-anak, ciki dan lain sebagainya. Memang ada rencana sih, saya ingin kemarin ada saran dari Indogrosir sendiri untuk ya promo-promo lah, misalkan promo dari Indogrosir sendiri juga memang ada promo khusus yang memang dari mereka gitu ya. Jadi mereka ngasih beberapa produk nih, item produk ini lagi turun harganya, silakan dibeli gitu ya. Itu ada juga memang promo itu. Langsung kasih kode gitu ya. Tapi dan ada itu rutin kayaknya apa ya? Rutin. Via WA Pak. WA. Jadi dia kirim item-item barang yang memang yang lagi ini lagi ada promo gitu ya. Silakan nanti di order gitu ya. Ada itu juga. Kemudian saya ada rencana memang mau ngasih semacam inilah ya, hadiah gitu. Yang beli sekian ratus ribu ya, dapat hadiah apa gitu Pak ya. Ada paket-paket itu. Dapat es krim kah atau dapat rinso saset gitu misalkan ya Pak ya. Atau dapat ini ya ya barang-barang elektronik lah. Kan ada seperti itu. Kan banyak ya Pak ya. Boleh cerita sedikit Mas Galang sama Pak Edi bentuk-bentuk marketing yang dilakukan sama owner-owner lain nih Pak, misalkan ada suatu warung yang memang dia ibu-ibu dia punya sekitarnya tuh punya kosan. Betul. Punya kosan. Jadi dia kayak bikin paket promonya itu, dia bikin lah nih paket 25.000 isinya misalkan tentang alat-alat kebersihan, sabun, sampo, sikat gigi, pasta gitu-gitu. Tapi paket 25.000 buat paket anak kos misalkan gitu. Itu kan emang sebuah bentuk promo ya. Misalkan kalau dibeli satuan harganya misalkan 30 atau 35, tapi kalau dibundling jadi murah gitu. Ya. Itu bisa jadi contoh kayak gitu. Kalau gitu masih untung Mbak Elmi ya? Masih untung nggak? Kan ada yang benar-benar misalkan dia mepet banget sampai harga modal atau cuman lebihin sedikit, yang nggak apa-apa juga. Itu kan sebuah bentuk kayak misalkan mungkin dia memang mau berinfak mungkin gitu kan. Jadi dia bikin beberapa paket gitu untuk anak kosan yang tinggal di kosan beliau. Itu kan promo-promo kayak gitu. Atau misalkan lagi Jumat berkah misalkan gitu, promo di WA, kalau beli kayak tadi bundling gitu ya Pak, beli ini sama ini gratis ini gitu. Itu informasi yang diceritakan sama owner-owner lain yang memang mungkin bisa jadi inspiratif buat owner-owner lainnya gitu. Kita juga pernah sih banding seperti itu. Misalkan ada acara keluarga haul gitu ya, tahlilan itu kan
saya perlu beli ini paket ini ya. Pernah juga kita siapkan gitu ya. Ya lumayan sih gitu. Lumayan kalau lagi ini. Kemarin juga yang kunjungan dari Taspen itu. Iya, Pak. Lumayan itu, Pak. Pada belanja itu. Pada belanja juga gitu ya. Lumayan juga nih saya pikir hari ini gitu ya. Jadi memang kalau bisa kunjungan terus sih. Iya, saya pikir bisa seminggu sekali kunjungan. Pak, tapi ada momen-momen nggak Pak yang sekiranya lagi high seller gitu? Misalnya lagi penjualannya banyak, tinggi. Lebaran gitu mungkin Pak? Enggak juga sih Pak. Enggak juga ya. Jadi seasonalnya itu susah diprediksi ya. Artinya saya pikir nih, wah Lebaran, puasa. Ya kalau puasa memang lumayan lah, ada peningkatan gitu. Tapi kalau di hari-hari biasa itu ya biasanya sih hari-hari Sabtu gitu ya, Minggu itu tuh agak lumayan tuh. Gitu. Anak-anak yang nggak sekolah kan ada jajan gitu ya. Jadi kalau misalkan pas puasa, jam sekolah jam sekolah ya pagi-pagi emang agak sepi. Iya. Gitu. Paling agak sore ya. Tapi Pak, paling biasanya kalau ibu-ibu yang bawa anak-anak tuh makanan anak-anak gitu ya. Nah itu akan beli roti atau apa. Kita kan jam 6 udah buka Pak. Pagi iya. Oh Bapak operasional buka jam 6 untuk sarapan, betul, untuk sarapan di sekolah gitu. Itu jam 6 udah buka. Bapak buka jam 6, tutup jam berapa Pak? Tutup jam 8. 8 malam. Ya 12 jam ya Pak ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih lah. Kalau jam 6 itu Bapak buka sendiri atau langsung? Bapak ada berapa karyawan tadi Pak? Dua ya. Jadi dua itu dua shift ya. Dua shift itu jam 6 sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 8. Itu Pak Mantap. Jadi buka awal ya memang mereka buka gitu. Nanti kan dikasih modal tuh. Modal 100.000. Nanti dia buka, masukin modal itu di dalam sistem. Nah, ya udah langsung operasional gitu. Nanti tutup toko itu kan langsung tutup kasir gitu ya. Kemudian ya kayak kasir bank lah hitung-hitung uang. Iya. Itu sales ya. per day-nya, keuntungannya, marginnya. Nah Pak, berarti yang dilakukan Bapak ini pembayaran masih cash Pak? Atau udah pakai yang lagi musim sekarang pakai kris nih? Oh banyak Pak fasilitas kita. Aduh, jangan salah nih, kalah nih supermarket. Ya cash ada, kemudian kris ada, edisi ada. Tapi luar biasa ya Pak ya, warung mantap ini ya Pak ya. Mantap lah. Bapak ada rencana pengembangan lain nggak? Buka ada cabang. Ya tadi ya. Bukan ini dulu pengembangan usaha. Iya, pengembangan usaha kan kayaknya tadi toko frozen ya tadi ya. Kali frozen ya. Kemarin sih memang ditawarkan juga untuk itu ya, untuk Tiki ya. Agen kurir mantap gitu ya. Tapi mungkin saya lebih cocoknya frozen ya. Karena memang lingkungannya Pak. Sama warung Pak. Related dengan warungnya gitu ya. Sama-sama ada produknya. Ada produknya. Kebetulan juga supply-nya juga dari Charon Pokpan kan, Pokpan Fiesta gitu ya. Betul. Siapa sih Pak yang nggak kenal Fiesta gitu kan? Produk Fiesta. Betul. Nah ini sekaligus kita menginformasikan untuk Pak Mantap ya, kenapa Pak Edi akan mengembangkan lagi untuk usahanya itu toko frozen. Nah itu sesuai tadi Pak Edi sampaikan ya Pak ya, karena masih relate dengan warungnya. Cuman ya itu pun kan pas kebetulan Pak Edi punya warung ya kan. Kalau yang belum punya warung mau usaha yang frozen gitu ya bisa juga. Bisa, tenang aja. Pokoknya gini Pak Mantap ya. Kalau kita menawarkan sebuah program usaha ya, Mbak Ilmi ya, untuk para pensiunan ataupun calon pensiunan ya ataupun nasabah kami itu, kita tetap ada survei terlebih dahulu ya, melalui kelayakan tempatnya di situ sekitarnya ramai apa enggak ya, atau enggak. Terus sampai dihitung-hitung tuh orang yang lewat di situ berapa orang per jamnya, per menitnya tuh. Jadi nggak usah khawatir Pak Mantap kalau misalkan Pak Mantap pengen usaha ya, wirausaha ya, apalagi warung mantap ataupun toko frozen mantap nih ataupun Tiki ya. Jadi nggak usah takut, misalkan minat silakan. Nanti bisa isi linknya dulu, biasanya admin dari Pensiun Berkarya ya pasti akan ngirim linknya, ataupun dari PIC masing-masing kantor cabang akan mengirim linknya, isi formnya terlebih dahulu, form minat biasanya. Nah nanti bakalan ditindaklanjuti. Jadi kita
seakan-akan tuh ya hanya menawarkan aja gitu. Betul, seakan-akan menawarkan dan memaksa untuk buka itu nggak ada Pak dari kami, dari Bank Mandiri Taspen nggak ada. Nggak ada, semua hak mutlak dari mitra yang memang dia expert di bidang itu yang memberikan jawaban Bapak layak atau tidak membuka usaha itu, karena mereka yang paham, mereka yang akan memonitor ya Pak, mereka yang akan full support gitu. Kalau dari kami memang dari sisi pemodalan ya Pak ya, gitu. Nah, oke Pak Bumantap ya, ini udah ngobrol-ngobrol cukup banyak sama Pak Edi ya. Jadi nanti Pak Bumantap yang nonton silakan misalkan jadi terinspirasi, oh iya ya buka warung, ataupun kepo untuk Pak Bumantap yang pengen warung mantap tuh apa, bisa langsung kunjungi websitenya Pensiun Berkarya ya. Nanti di www.pensiunberkarya.bankmandiritaspen.id ataupun mampir ke Instagram ya Mbak Helmi ya. Ada Pensiun Berkarya, YouTube juga sama Pensiun Berkarya, sama Facebook. Dan juga Pak Bumantap perlu tahu, kita nggak hanya kegiatannya tuh online, offline enggak. Kita juga ada setiap awal bulan kita ada seminar kesehatan ya, terus nanti ada pelatihan kuliner, kewirausahaan juga, seminar kewirausahaan tadi itu kuliner ya melalui program Mantap Cooking Club. Aduh banyak deh pokoknya. Iya, kesehatan online, pengajian ya Mas ya. Iya, kajian mantap ada. Kajian juga ya. Ada Pak. Pokoknya nama programnya banyak kan mantap gitu. Semuanya. Ya namanya nama ya Pak ya. Mudah-mudahan jadi doa ya Pak. Betul. Kajian mantap, wirausaha mantap. Kesehatan mantap. Iya, ya jadi intinya nggak usah ragu ya kayak Pak Edi, apalagi Pak Edi tadi di depan udah menyampaikan kalau misalkan mau pensiun gitu ya, lebih baik ya dipikirkan dulu setelah pensiun mau ngapain gitu. Ini Pak Edi aja 3 bulan sebelum pensiun udah mempersiapkan bahkan semua dengan matang menurut kami dengan bahkan Bapak. Mungkin kepikirannya itu udah dari beberapa tahun sebelum pensiun ya Pak ya, pasti ya. Udah kepikiran tuh, aku nanti kalau pensiun ngapain. Nah, pas banget ketemunya Bank Mandiri Taspen lagi. Iya, Pak Edi tuh punya usaha lain tadi ya Pak Bumantap bilang, tapi Pak Edi masih mau concern untuk yang memang kemungkinan untuk establishnya nih ya Pak, existing new masih ada nih dengan Warung Mantap Sejahtera itu gitu. Dan Pak Edi udah mempelajari itu. Pak Edi orang bankers juga pasti memperhitungkannya dengan rigid gitu ya Pak, dengan Pak Edi udah confirm gitu. Itu Pak Edi sekarang merasakannya bener-bener real ya Pak ya, sesuai Bapak ekspektasi, Bapak perhitungan Bapak ya Pak. Jadi Pak Bumantap menurut kami tuh nggak perlu khawatir, apalagi Pak Bumantap yang saya nggak ngerti Mbak, Mas perhitungan saya nggak ngerti, saya nggak punya modal usaha karena saya dulu cuman jadi guru atau jadi maksudnya cuman datang gitu kan kerja pulang pergi, saya nggak bisa yang namanya usaha dagang-dagang. Tenang Pak Bumantap, semua yang 170 owner warung itu nggak semuanya punya background wirausaha, tapi semuanya nggak ada kata terlambat, nggak ada kata pensiun untuk berkarya, untuk belajar, karena semuanya akan didampingi full. Bapak nggak dilepas, Bapak istilahnya tinggal duduk rapi aja jadi itu warung ya Pak ya. Bapak duduk aja, dateng terus diapain Pak tuh, bener-bener dibantunya kayak gimana Pak sama Indogrosir tuh Pak? Ya jadi Indogrosir menurut saya sih cukup ini ya, artinya mereka pantau semua itu. Mungkin setiap minggu dari supervisornya datang cek, monitoring, lihat stok barang, kemudian menginformasikan barang-barang yang memang lagi promo nih, atau barang-barang yang memang perlu nih lagi kebetulan nih cukup laku gitu ya, cukup laku ya dia tawarkan gitu. Kemudian juga dia ngecek sistem-sistem yang ada gitu ya, seperti apa. Jadi memang dikontrol sih. Dikontrol. Gitu. Terus di awal juga bentuk bantuannya dari Bapak tuh kosong nih. Lokasinya sampai ada itu full atau gimana Pak? Full dibantu Pak. Jadi setting dari tata letaknya, kemudian barang-barang mana yang ditempatkan di depan, di belakang, kemudian etalase yang bagus itu mereka yang ngatur. Dari mereka kan Pak, Bapak nggak berpikir dan kayak ngatur ini sebelah sini, nggak pusing ya Pak? Jadi barang setelah di drop kan misalkan kita beli paket yang 50 juta gitu ya Pak. Tapi biasanya kan itu stoknya sekitar 30 jutaan lah ya. Karena yang sisanya itu sebagai perlengkapan. Ya. Nah, itu ditata tuh sama mereka, kemudian disiapkan, kasih label harga, terus
cari tempat-tempat yang strategis untuk barang-barang yang memang yang jual pas. food itu ya. Itu nanti mereka yang siapkan semua. Itu poinnya Pak Bu, mantap. Disiapkan. Itu poinnya, Bapak nggak harus belanja, dibuka, ditata, ditulis, nggak perlu. semuanya. Mantap. Ya. Gampang kan ya? Gampang banget. Caranya tinggal Bapak datang ke kantor cabang sekarang. Tanya warung Mantap Sejahtera, saya mau. Jadi ya pokoknya nggak usah bingung-bingung ya Pak Bu Mantap ya. Ya. Tetap ada Bang Mandiri Taspen ya. Ya. Jualan lagi nih kita. Jualan terus gitu. Tapi memang bener kan Pak, kita tanpa jualan Bapak merasakan kan Pak? Betul. Ya biasalah Pak Bu Mantap ya, namanya juga pensiun gitu kan, pasti kebingungan, itu hal yang wajar. Hal biasa, tapi khawatir. Alangkah baiknya kalau misal Pak Bu Mantap nonton podcast ini ya. Jadi kepikiran deh. Hilangkan kekhawatiran itu. Buktikan dengan Pak Bu Mantap datang ke Bank Mandiri Taspen, bertemu sama tim kami di cabang. Betul. Atau enggak Bapak kepo di tempat cabang kami ada warung, kunjungi Pak. Nah itu saya dengar cerita Pak Edi begini juga saya udah kepikiran pengen buka juga. Ini namanya mau pensiun dini berarti kalau kayak gini. Iya, ngajarin usaha ya, yang ngajarin harus punya usaha gitu dong. Ya Pak bisa ya. juga yang monitoring usaha saya harus punya usaha. Masa kita ngiler kan lihat angka aja nih salesnya nih per bulan. Oke, baik Pak Bu Mantap ya. Rasanya kita udah panjang nih ngobrol sama Pak Edi, dan mungkin Pak Edi ini satu terakhir Pak Edi ya. Tadi kan Pak Edi udah di depan udah mention juga, udah mempersiapkan masa pensiun tuh sebaik mungkin dengan kalau planning Pak Edi untuk berwirausaha ya. Terus kemudian uang yang ada pun juga nggak yang habis, dipakai ya sebagai kebutuhan konsumtif aja, betul. Tapi ya supaya ada produktifnya gitu. Nah ini untuk pesan-pesan nih Pak ya. Pesan-pesan untuk para Pak Bu Mantap ataupun Bapak Ibu semua ya yang nonton podcast ini, yang mau pensiun ya, calon pensiunan ataupun yang sudah pensiun nih, atau yang masih aktif gimana nih Pak pesannya Pak? Untuk Pak Bu Mantap di seluruh Indonesia ini? Kepada pemirsa ya, Pak Bu Mantap, pemirsa Pak Bu Mantap. Ya. Jadi memang kalau pensiun itu pasti alami ya, kita akan hadapi, kita akan menerima kondisi kita sebagai pensiunan. Namun tentunya tidak ada kata pensiun untuk berkarya, sehingga kepada Bapak Ibu Mantap ya mungkin sebaiknya dipersiapkan lah, paling cepat ya 3 tahun sebelumnya gitu ya, ingin usaha apa. Kemudian setelah saya berpikir memang ternyata Bank Mantap ini sangat concern dengan pensiunan, dan disiapkan semua paket-paket program yang memang mendukung untuk para pensiun, sehingga Bapak Ibu tentunya tidak perlu ragu lagi lah untuk pensiun dan untuk berkarya, berusaha, membuka bisnis pasti akan disupport oleh Bank Mantap. Itu. Jadi yang terpenting kita tetap semangat walaupun kita udah pensiun, tidak ada kata pensiun untuk berkarya gitu ya. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing untuk para pensiunan gitu ya. Gitu. Oke, Pak Edi, terima kasih banyak. Pak Edi tuh kalimat-kalimat terakhir itu kayak motivator, karena memang Pak Edi ini diundang-undang terus Mas. Iya. Kita undang kalau ya kan Pak, ada acara di kementerian, Pak Edi kita telepon. Dan tentunya Pak Mantap gak usah ragu. Pokoknya Pak Mantap kalau misalnya jadi nasabah Bank Mandiri Taspen, punya usahanya jalan dan lain-lain, kita monitoring terus ya. Nah ini Pak Edi contohnya mau ada kegiatan sosialisasi di kementerian mana ataupun instansi mana, diajak. Untuk apa? Untuk saling membagi cerita inspirasi. Apa yang sudah dilakukan Pak Edi, mempersiapkan masa pensiunnya hingga sekarang pensiun, melakukan aktivitas apa, dan menjadi wirausahawan pensiunan atau biasa kita sebut di Mandiri Taspen itu mantapreneur. Gitu ya Mbak Eni ya. Iya betul. Biar nggak cuma Pak Edi yang ngerasain memang istimewanya berwirausaha bersama kami ya Pak ya. Semua nasabah kami perlu merasakan. Nah mungkin untuk informasi ya, ini Pak Bu Mantap ini kita itu Warung Mantap itu kerjasama dengan mitra besar juga ya Mi ya, itu menguasai pasar retail lah kita bisa bilang itu banget. Di Indogrosir ya. Kita bermitra dengan Indogrosir. Terus kemudian yang program baru TFM, Toko Frozen Mantap. Itu pun dengan kita itu pun juga nggak
kecil tuh apa namanya mitra kita itu udah besar, siapa sih yang nggak tahu ya kan? Bener. Fiesta siapa? Pasti anak kecil tahu. suka. Calon Pokwan siapa yang nggak tahu ya? Terus kemudian ada lagi kita kerjasama partnership dengan Tiki ya, Mbak Elmi ya. Nah itu pun juga udah siapa yang nggak kenal Tiki gitu kan? Kurir Mantap ya. Nama programnya itu Agen Kurir Mantap. Oke lah. Kalau gitu Pak Edi Lutfi, terima kasih banyak terima atas kasih waktunya. Pak Edi, sharing-sharingnya. Sukses selalu untuk Bang Mantap. Amin. Semoga emang sharing ini memang bermanfaat ya Pak ya. Iya. Atau saya mungkin ada satu kata lagi. Boleh. Ada Bapak Ibu Mantap gitu ya, yang ingin belajar mau datang ke tempat saya juga boleh. Nah, itu. Mungkin bisa datang ke cabang Bang Mantap atau mungkin mau langsung ke warung ya boleh belajar gitu. Namanya apa Pak warungnya Pak? Boleh. Naswamart. Daerah mana Pak? Alamat Jalan Juraganan 1 RT 04 RW 012. Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Namanya aja udah Jalan Juragan nih, Juragan nih. Juraganan dulu Juragan semua itu. Amin, kontrakan semua sih emang ya Pak. Pak Edi juragan kontrakan juga ya Pak Mantap mau ngomong. Oke, baik Pak Mantap ya. Nggak terasa nih kita udah ngobrol panjang sama Pak Edi, dan Pak Edi juga udah menceritakan sharing pengalaman. Iya, inspiratif pokoknya, semua bermanfaat. Betul. Buat Pak Bu Mantap. Iya, dan mungkin ini ya Pak Bu Mantap bisa nanti nonton dengan dari awal, maksud saya dari awal sampai akhir tuh. Ya siapa tahu dengan nonton podcast ini bisa jadi membuka pikiran Pak Mantap, jadi terinspirasi juga ya, jadi kepikiran oh iya benar ya usaha itu aja ya. Nah, ya udah datang aja ke Bang Mantap. Kita bikin podcast ini pengen ini menjadi sebuah solusi Pak buat Pak Bu Mantap yang memang lagi mencari resah, khawatir dan lain-lain gitu. Oke, baik. Bang Mantap, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Edi atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk penonton di podcast Pensiun Berkarya ini ya. Betul. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mandiri Taspen, tiada kata pensiun untuk berkarya. Dadah Pak ke kamera Pak. Terima kasih.